Saya sedang melakukan kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL yang saya lakukan di salah satu sekolah dasar swasta di Yogyakarta. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan observasi peserta didik. Dengan adanya pengamatan tersebut, saya dapat melihat karakteristik peserta didik dan penerapan teori belajar di sekolah. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar, yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. DM merupakan peserta didik kelas 4. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Dia memiliki hobi memasak dan mewarnai, dan cita-citanya ingin menjadi seorang chef. DM mempunyai banyak teman di sekolah, dan dia senang bersekolah karena bisa bertemu, belajar, dan bermain bersama teman-temannya dengan seru dan menyenangkan. DM juga suka pelajaran bahasa Jawa, karena di kelas 4 baginya pembelajaran bahasa Jawa mudah dan guru yang mengajar memberikan materi yang mudah dipahami dan tidak susah. DM juga menggunakan cara belajar yang mudah untuk memahami. Biasanya dia membaca materi tidak hanya sekali saja dan menulis ulang materi agar lebih paham. Pada saat pembelajaran, ia lebih menyukai gaya belajar dengan penjelasan guru, karena baginya itu lebih mudah dipahami. Peserta didik lain yang saya amati adalah LR, salah satu siswa kelas 4, yang memiliki permasalahan dalam bidang akademik. Dia adalah anak tunggal. Dia memiliki hobi mewarnai dan bercita-cita sebagai seorang dokter yang profesional. LR tidak memiliki banyak teman di sekolah. Saya amati ia hanya bermain dengan satu teman saja. LR tidak menyukai mata pelajaran bahasa Jawa karena pembelajaran bahasa Jawa sulit, sedangkan guru yang mengajar memberikan materi yang banyak dan sulit untuk dipahami. Contohnya materi Hono Coroko. Pada saat mengamati kegiatan pembelajaran di kelas, LR kurang dapat mengendalikan fokusnya. Maka dari itu, ia sering tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Perkembangan fisiologis yang salah satunya meliputi pertumbuhan fisik pada individu berlangsung sangat kompleks, dari sejak sebelum lahir hingga dewasa. Pertumbuhan fisik ini tentunya akan mempengaruhi perilaku individu. Perkembangan fisik masa kanak-kanak berlangsung pada usia 6 tahun saat individu mulai masuk ke sekolah dasar. Pada tahap ini, perkembangan fisik motorik memegang peran yang sangat penting, sebab proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Selain itu, mempengaruhi aspek perkembangan yang lainnya, misalnya perkembangan kognitif, sosial, dan emosi. Peserta didik DM memiliki tinggi badan yang normal sesuai dengan usianya. Pada peserta didik LR pun juga memiliki tinggi badan yang normal dengan usianya. Kondisi penglihatan dan pendengaran keduanya pun juga baik dan normal. Pada peserta didik DM, ia memiliki bentuk badan atau bentuk tubuh yang kurus cenderung normal sesuai tinggi badan yang ia miliki. Akan tetapi, pada peserta didik LR memiliki bentuk badan yang berisi cenderung gemuk dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Hal ini mempengaruhi ruang gerak LR dalam aktivitasnya. Kadangkala, ia harus menerima perkataan dan ungkapan yang menyinggung bentuk badannya. Akan tetapi, ia menerima hal itu
Dan pada saat saya bertanya, apakah kamu marah akan hal itu? Ia menjawab tidak. Saya bertanya kembali, mengapa tidak? Ia menjawab, jika ia marah, ia akan semakin dibully. Melihat hal itu, saya menyimpulkan bahwa setiap individu memiliki karakteristik fisik yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan bentuk fisik bersifat genetikal. Adanya perbedaan karakteristik fisik seharusnya menjadikan setiap individu saling menghargai dan saling memberikan motivasi dalam belajar. Selanjutnya adalah motivasi belajar. Motivasi belajar artinya sebuah dorongan, kehendak, alasan, atau kemauan yang membangkitkan dan mengarahkan kelakuan individu. Selain itu, adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar. Motivasi belajar dapat muncul dari dalam diri seseorang yang biasa disebut motivasi intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang biasa disebut motivasi ekstrinsik. Dari hasil pengamatan, terdapat beragam motivasi belajar. Dapat disimpulkan bahwa DM memiliki motivasi belajar yang baik, karena terbukti dapat mengumpulkan tugas tepat waktu, memiliki rasa ingin tahu, bersemangat dalam pembelajaran, aktif bertanya, percaya diri dalam melakukan pembelajaran, mampu menjawab pertanyaan, dan menyampaikan pendapat, mampu mengerjakan pekerjaan secara mandiri, dan tidak malu apabila mengalami kegagalan. Mereka mampu untuk bangkit dan memperbaikinya. Sebaliknya, peserta didik LR memiliki motivasi belajar yang masih kurang, sehingga dorongan dari orang tua dan guru memiliki peran yang penting agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya adalah perkembangan emosi seorang anak. Perkembangan emosi anak berkaitan erat dengan lingkungan di sekitarnya. Menurut teori ekologi Bronfenbrenner, lingkungan sosial anak terbagi menjadi 5 sistem, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Berawal dari lingkungan tersebut, anak mulai mengembangkan persepsinya menjadi perspektif yang terbentuk dari pikirannya. Bentuk ekspresi yang diungkapkan anak melalui perspektifnya dapat memberikan gambaran terhadap kondisi anak baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta kegiatan yang telah dilakukan oleh anak. Hasil observasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa peserta didik DM memiliki kesamaan karakteristik emosi yang stabil, yaitu tidak mudah marah dan tidak mudah menangis, memiliki kepribadian yang ceria, tidak penakut, tidak agresif, memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, dan jarang merasa rendah diri. Namun, pada peserta didik LR memiliki rasa percaya diri yang kurang. Walaupun ia ceria, tetapi ia menyimpan permasalahannya sendiri. Kurangnya perhatian dan dorongan motivasi dari orang tua menyebabkan kurangnya rasa kepercayaan dirinya. Akibat ia sering menerima ungkapan verbal negatif dari teman-temannya pula, menyebabkan ia sulit untuk mengekspresikan dirinya, bahkan untuk mengemukakan pendapatnya saja ia tidak berani.